Bayangkan sebuah pelaminan megah yang diselimuti kilauan palsu, tiba-tiba menjadi panggung pengadilan moral yang brutal. Semua bermula dari sumber kotoran ternak. Rizka, sang pengantin yang bermahkotakan keangkuhan, merasa terancam oleh kehadiran seorang wanita tua lusuh, ibu mertuanya sendiri. Tanpa ragu, ia melampiaskan teror finansial dan keangkuhan masa lalunya dengan tindakan yang tak termaafkan. Namun, ada yang jauh lebih mengejutkan daripada aib itu, suaminya, Yudi, memilih diam mematung, membiarkan ibunya dihina habis-habisan. Kenapa seorang anak tega berdiam diri? Apakah Yudi benar-benar anak durhaka, ataukah diamnya itu adalah taktik terdingin untuk menjalankan sebuah wasiat rahasia yang akan menjerumuskan Rizka ke dalam neraka penebusan yang ia benci? Inilah kisah tentang keangkuhan yang dibayar mahal, di mana kesederhanaan adalah penyamaran, dan kebenaran akhirnya menelanjangi semua topeng. Aula pernikahan terasa menyesakkan, bukan oleh panasnya lampu kristal, tetapi oleh kepalsuan yang melayang di udara. Setiap bunga mawar merah yang menghiasi pelaminan, setiap payet di gaun perak Rizka yang berusia 26 tahun, adalah bukti kemenangan yang telah ia bayar mahal. Ia duduk tegak di singgasana ukiran emas, di samping Yudi, suaminya, seorang insinyur tampan dengan wajah yang terlalu tenang. Mereka semua melihatku, Yud. Mereka melihat betapa berkelas diriku, bisik Rizka, senyumnya tegang, mencengkeram buket bunga mawar putih dengan jari-jari yang gemetar. Dalam benaknya, setiap pujian adalah penawar racun masa lalu. Bayangan dinding rumah kumuh dan rasa perih yang muncul ketika ia masih berusia 9 tahun, menyaksikan ibunya ditampar di pasar hanya karena menawar harga sayur dengan pakaian lusuh. Kemewahan ini, bagi Rizka, adalah bukan pilihan, melainkan sebuah pertahanan diri. Rahasia berlapisnya, pesta ini, seluruh kehidupan barunya, berdiri di atas fondasi kebohongan tentang latar belakang keluarganya dan utang besar yang diam-diam ia ambil dari seorang rentenir kota, menjanjikan bayaran ganda dalam 3 bulan. Yudi, sebaliknya, duduk mematung. Jas tuxedo hitamnya terasa seperti rantai yang membelenggunya. Ia tahu istrinya tidak mencintai dirinya, melainkan kelas sosial yang ia tawarkan. Ia menerima itu. Namun, resahnya lebih dalam. Ia tahu ibunya, Ibu Siti, seorang pahlawan sosial yang memilih hidup lusuh, seringkali melakukan hal-hal di luar nalar untuk menguji ketulusan. Yudi tidak melihat ibunya sebagai korban, ia melihatnya sebagai seorang narator ulung yang sedang menyiapkan panggung untuk pengungkapan dramatis, dan Yudi hanya bisa menunggu dengan napas tertahan. Saat pintu aula berderit, cahaya keemasan lampu kristal seolah meredup. Seorang wanita tua masuk. Pakaiannya lusuh, kerudungnya kusam, dan noda tanah yang tidak tersembunyi di bahu kirinya. Ibu Siti berjalan pelan, tatapannya lurus ke arah Yudi, memancarkan perpaduan antara kerinduan dan rasa bersalah yang terpendam. Dia tahu dia melanggar janji untuk tidak membuat ulah. Rizka melihat noda itu dan jantungnya mencelos, bukan karena malu, melainkan karena teror bahwa kotoran di kerudung itu adalah simbol masa lalunya, yang kini datang untuk merobek topeng kesempurnaannya. Keluar, desis Rizka dingin, berdiri dari singgasananya, gaun peraknya berdesir keras. Di matanya, kebencian itu bukanlah amarah sesaat, melainkan pembalasan terhadap diri Rizka yang berusia 9 tahun. Ia tidak hanya menghina Ibu Siti, ia sedang membakar masa lalunya sendiri. Rizka tidak lagi melihat Ibu Siti sebagai mertuanya. Ia melihatnya sebagai hantu kemiskinan yang harus diusir dengan cara paling kasar dan tak terlupakan. Ia menuruni anak tangga, menuju ember berisi campuran kotoran ternak untuk penyubur tanaman. Bau menyengat itu tidak membuatnya mundur, malah mengobarkan tekadnya. Tindakan ini, ia yakini, adalah penegasan status yang tak bisa diganggu-gugat. Jangan kotori pernikahan ini dengan penampilanmu, ucap Rizka, suaranya naik menjadi tinggi, disaksikan oleh ratusan tamu yang kini membeku dalam keheningan yang mematikan. Segalanya terjadi dalam 1 detik yang mengerikan. Kotoran itu mendarat, bukan di tubuh Ibu Siti, tetapi tepat di wajahnya, membasahi kerudung kusamnya. Air mata Ibu Siti bukan hanya karena perihnya kotoran, tetapi karena kegagalan Yudi dalam ujian moral yang ia siapkan. Semua mata beralih ke Yudi. Yudi, sang pengantin pria, adalah satu-satunya orang yang bisa menghentikan aib ini. Namun, ia hanya berdiri kaku,
mencengkeram ujung pelaminan, tatapannya kosong, memantulkan bayangan lampu kristal. Diamnya Yudi bukanlah ketidakberdayaan, melainkan persetujuan yang terukur. Yudi sedang menghitung, ia tahu jika ia membela ibunya sekarang, Rizka akan membuat keributan yang lebih besar, memicu perdebatan yang hanya akan mempermalukan Ibu Siti lagi dan merusak rencananya. Diamnya Yudi adalah senjata pamungkas, ia membiarkan Rizka melakukan aib terbesarnya, karena ia tahu, semakin besar aib Rizka, semakin kuat moralitas yang akan ia jual di babak berikutnya. Ia mempertaruhkan reputasinya sendiri sebagai anak durhaka demi mendapatkan kemenangan naratif yang jauh lebih besar untuk ibunya. Aku pamit, nak, bisik Ibu Siti lirih, air mata dan noda kotoran bercampur di pipinya, senyumnya patah, menatap Yudi, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan rasa kecewa yang mendalam, bukan karena dihina, tetapi karena Yudi memilih taktik daripada cinta. Ibu Siti melangkah pergi, meninggalkan Yudi dan Rizka di tengah aula. Rizka kembali duduk dengan rasa puas yang dingin, seolah ia baru saja memenangkan pertarungan berdarah. Sementara Yudi, di balik ketenangan palsunya, kini membawa dua beban, aib istrinya dan risiko dari rencananya sendiri. Malam itu, di rumah mewah mereka, Rizka menyadari suaminya tidak melihatnya sebagai seorang pemenang, tetapi sebagai sebuah masalah yang harus diselesaikan. Di laci kerja Yudi, sebuah kotak kayu kecil yang berisi dokumen lama Ibu Siti seolah berbisik, menunggu untuk membongkar kebenaran yang akan meruntuhkan segalanya. Seminggu berlalu. Kehidupan mewah Rizka di rumah berdesain Eropa yang megah terasa hampa. Gengsinya di media sosial semakin tinggi, tapi bisikan sinis di sekelilingnya semakin menusuk. Rizka merasa dirinya dihakimi oleh setiap mata yang melihatnya di salon atau pusat perbelanjaan. Malam hari, ia sering terbangun dengan rasa mual, teringat aroma kotoran dan tatapan Ibu Siti. Kenapa kau murung terus, Yud? Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan, membersihkan hidup kita dari aib, tuntut Rizka, suaranya tajam, menghampiri Yudi yang duduk di teras, menatap langit tanpa bintang. Yudi menoleh. Sorot matanya dingin, bukan marah, tetapi mengevaluasi. Kau tahu siapa dia, Rizka? Dia adalah wanita yang memilih jalan sunyi untuk menguji dunia. Dan kau gagal dalam ujian pertamanya. Ujian? Dia hanya wanita tua lusuh yang ingin merusak panggungku. Rizka membela diri, amarahnya meluap. Ia tidak menyadari, ia sedang memperkuat alasan Yudi untuk melakukan tindakan yang lebih drastis. Dalam kesunyian kantornya, Yudi membolak-balik dokumen di dalam kotak kayu kecil. Ini adalah puncak rencananya. Di dalamnya terdapat piagam penghargaan, foto-foto ibunya bersama pejabat tinggi, yang akan menjadi red herring, rahasia yang kurang penting, dan yang paling krusial, surat wasiat yang diperbarui, foreshadowing. Yudi tahu bahwa Ibu Siti adalah pemilik sah dari seluruh jaringan panti asuhan dan sekolah gratis terbesar di kabupaten, dengan aset bersih bernilai puluhan miliar yang selama ini dikelola oleh pengacara terpercaya. Kepemilikan ini tidak bisa diganggu-gugat. Ibu Siti memilih hidup sederhana hanya untuk memantau dari jauh. Yudi menyadari, jika ia menceraikan Rizka sekarang, itu hanya akan terlihat seperti hukuman suami yang marah. Tapi jika ia melakukan pengungkapan besar tentang kekuatan dan kekayaan moral Ibu Siti terlebih dahulu, di hadapan seluruh desa, maka aib Rizka akan menjadi jebakan moral yang tak terhindarkan. Yudi menelepon ketua desa. Ia mengatur pertemuan akhir pekan, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menggelar sidang moral bagi Rizka dan seluruh warga yang telah salah menilai ibunya. Malam itu, Rizka menemukan secarik kertas kecil di saku jas Yudi yang akan dicuci. Tertulis di sana, dengan tulisan tangan Ibu Siti, "Aku datang bukan untuk merusak pestamu, tetapi untuk melihat apakah hatimu lebih mahal dari gaunmu. Kau telah memilih. Sisanya adalah tanggung jawab Yudi." Rizka seketika merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Pagi di balai desa. Warga berdesakan, dipenuhi rasa penasaran. Rizka datang dengan keangkuhan yang dipaksakan, gaun bermereknya mencolok di tengah pakaian sederhana. Ia masih berpikir ini hanyalah drama permohonan maaf. Yudi berdiri di depan, wajahnya tegang. "Aku tidak mengundang kalian untuk membicarakan aib," ujar Yudi, suaranya memecah keheningan. "Aku mengundang kalian untuk menyaksikan kebenaran tentang ibuku."
Kebenaran yang aku biarkan tertutup demi melindungi kehidupan ganda yang beliau jalani. Rizka menatap Yudi dengan dahi berkerut. Ini bukan permintaan maaf, ini adalah sidang publik. Yudi mengeluarkan dokumen. Ia menunjukkan piagam penghargaan dari Kementerian Sosial, Red Herring yang dirancang untuk membangun momentum. Pintu balai desa terbuka pelan, dan Ibu Siti masuk. Kali ini, ia memancarkan aura tenang yang berbeda. Ia adalah simbol kebenaran yang tak bisa disangkal. Rizka melihatnya, dan rasa malu menyerang. Yudi melangkah ke klimaks naratifnya. Kalian semua melihat ibuku sebagai wanita tua lusuh. Tapi tahukah kalian bahwa baju kusam itu adalah seragam pilihan seorang kepala yayasan sosial terbesar di kabupaten? Tahukah kalian bahwa beliau melepaskan jabatan publiknya, bukan karena dipecat, melainkan karena ingin menguji tulusnya pengabdian masyarakat. Beliau memilih hidup sederhana, Rizka, agar ia bisa mencium bau lumpur dari dekat. Rizka gemetar di kursinya. Semua yang ia benci dan hina ternyata adalah pilihan sadar dari seorang wanita yang jauh lebih kaya dan berkuasa secara moral darinya. Ia bukan lagi menghina orang miskin, ia menghina seorang pahlawan sosial yang berpura-pura miskin. Yudi telah menjebaknya. Yudi menatap istrinya sekilas. Aku diam pada hari pernikahan itu karena aku tahu, keributan akan menghancurkan citra kesucian yang ibu bangun. Aku membiarkan Rizka melakukan aib itu, karena aku tahu, semakin besar kejahatan yang dilakukan, semakin besar kesempatan bagi penebusan moral publik. Kalimat itu menusuk. Rizka kini bukan hanya malu, ia merasa diperalat. Ia adalah alat uji moral dalam narasi suaminya. Yudi belum selesai. Ia mengangkat map lain yang berisi wasiat. Dan sekarang, ada satu lagi kebenaran yang akan menentukan jalan hidup Rizka dan aku sendiri. Ini adalah syarat terakhir dari Ibu Siti. Semua mata menahan napas, menanti rahasia yang akan mengguncang pondasi pernikahan emas mereka. Ketegangan di balai desa mencapai puncaknya. Warga terdiam, menanti pengungkapan terakhir dari Yudi. Rizka duduk membeku, air mata akhirnya mengalir, bukan lagi karena malu, tetapi karena penyesalan yang tulus atas keangkuhannya. Yudi membuka map wasiat itu. Ibu Siti, pahlawan sunyi yang kalian kenal, telah menulis wasiat ini 2 hari sebelum pernikahanku. Bukan untukku, tapi untuk yayasan. Dan ada satu klausul yang secara eksplisit menyebut Rizka. Klausul itu berbunyi, seluruh aset yayasan panti asuhan dan sekolah gratis akan sepenuhnya diwariskan kepada Yudi, dengan syarat, Rizka, menantu saya, harus bersedia menjadi pengurus aktif dan tinggal di asrama panti asuhan selama minimal 1 tahun jika Rizka menolak, atau jika ia dipecat karena melanggar aturan kesederhanaan. Maka seluruh warisan akan diserahkan kepada negara, dan Yudi tidak akan mendapatkan apa-apa. Ruangan itu meledak dalam keheningan. Ibu Siti tidak hanya membalas dendam, ia menawarkan kesempatan penebusan yang sangat menyakitkan. Rizka dihadapkan pada dilema moral dan finansial terbesar dalam hidupnya, meninggalkan gengsi dan menjalani kehidupan yang ia benci, tetapi mendapatkan warisan puluhan miliar. Rizka terisak. Ia bangkit, melangkah gontai menuju Ibu Siti. Ia berlutut di lantai kayu, menyentuh kaki wanita yang pernah ia lempari kotoran. Aku terima, Bu, suara Rizka pecah, penuh ketulusan, bukan karena harta, melainkan karena teror utangnya dan penyesalan yang membanjiri dirinya. Ia tahu, menerima wasiat ini adalah hukuman yang sempurna. Ibu Siti menatap Rizka. Matanya berkaca-kaca. Perlahan, ia meraih dan mengangkat menantunya. Aku memaafkanmu, Nak. Tapi jangan lakukan ini untuk uang, lakukan ini untuk jiwamu. Yudi berdiri tegak. Senyum tipis terukir di bibirnya. Rencananya berhasil. Ia tidak hanya membela ibunya, ia juga menghukum Rizka dengan cara yang paling setara, memaksanya menghadapi kemiskinan yang selama ini ia hindari. Namun, kemenangan Yudi terasa pahit. Ia telah memanipulasi ibunya dan istrinya untuk kemenangan naratifnya sendiri. Kisah itu berakhir dengan Rizka yang, di minggu berikutnya, melepaskan gaun sutra dan perhiasannya. Ia berganti pakaian sederhana, dan untuk pertama kalinya, ia melangkah ke panti asuhan, dipenuhi rasa takut, penyesalan, dan tekad untuk bertahan. Ia mendapatkan harta, kekuasaan,
dan kemenangan moral bagi ibunya. Tetapi ia harus hidup dengan pertanyaan, apakah diam yang terhitung itu adalah tanda kesetiaan seorang anak, atau keangkuhan yang bersembunyi di balik rencana yang brilian. Pada akhirnya, tirai kemuliaan Ibu Siti terangkat, menelanjangi keangkuhan Rizka di depan mata semua orang. Rizka, meski terpaksa karena terdesak wasiat dan rasa malu, memilih jalan penebusan dengan mengurus panti asuhan, menghadapi ketakutan terbesarnya, hidup sederhana. Sementara Yudi memenangkan pertarungan warisan dan martabat ibunya, ia harus hidup dengan bayang-bayang strategi dinginnya yang mengorbankan perasaan istrinya demi sebuah kemenangan moral yang penuh perhitungan. Kisah ini memberikan hikmah yang mendalam. Jangan pernah menilai-nilai seseorang dari pakaian atau penampilan luarnya, karena kesederhanaan bisa jadi adalah penyamaran dari kemuliaan yang tak terhingga. Ingatlah, keangkuhan akan selalu bertemu dengan hukuman yang setara. Meskipun cerita ini adalah fiksi dan dikembangkan agar terasa realistis, kami berharap pelajaran moral di dalamnya dapat menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik. Terima kasih banyak telah menyimak kisah ini hingga selesai.